Kayak Bahrain ini baru match kedua lawan Australia, gue rasa kita bisa 2-2 menang. Pemain yang paling underrated, nggak pernah disorot, nggak pernah diinterview, nggak pernah di apa, itu Joey Pelupesi. Feeling gue mereka ngomong, kalian nyamannya main seperti apa? Kita mainnya main seperti Sintayong 3-4-3. Tidak beruntungan Sintayong adalah dia nggak punya striker selevel oleh Romani. Gue tidak ada info tentang di dalam ruang, di luar ruang ganti seperti apa, dia nggak tahu. Cuman yang jelas, Itses juga main lebih bagus kalau sama Rido. Peter Kluivert dan kawan-kawan harus sadar, waktu kalian nggak banyak. Dan kita pengen lolos. Karena pelatih U23, U20, lu harus tinggal sini. Dirtek lu harus tinggal di sini. Lu harus pantau Liga 1 dong. Siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, bahkan siapapun ketuanya, timnas yang kita dukung. Gue mah I don't care. Kan gue bukan buzzer, gue nggak dibayar. Kenapa gue takut kritik? Sesuai permintaan netizen Liputan 6 Sport, sudah saya hadirkan ada Coach Justin di sini. Coach, terima kasih sudah hadir. Ini gue mewakili banyak pertanyaan di kolom komentar Liputan 6 Sport yang mau nanya ke Coach. Ya. Soal Bahrain kemarin, Coach. Penampilan dari timnas Indonesia, seperti apa yang Coach lihat? Ada dua wajah ya. Pertama itu luar biasa. Luar biasa itu dari sisi, ini kan harus ada kita bandingkan. Bandingkan sama Australia deh. Pelatih sama, pemain sama. Selisih 5 hari. Lawan Bahrain jauh lebih terorganisir. Jarak antar pemain proporsional semua. Off the ball-nya bagus. Fighting spirit luar biasa. Dan sangat kompak. Babak pertama kita benar-benar menguasai. One shot Bahrain. One shot itu juga kemana bolanya? 0 on target, 0 pulang 0. Cuman masuk ke babak kedua, kalau lu perhatikan, lu kan live reaction sini. Lu lihat nggak, di babak pertama pada saat peluit ke halftime, 3-4 pemain drop. Kalau nggak salah Kelvin, Tom, Romani, kecapean. Iya kan? Pertanyaan lu kan pasti, lu kok bisa ini pemain Eropa capek? Mereka itu pemain inti semua loh di klubnya. Levelnya tinggi, pasti endurance-nya oke dong. VO2 max-nya oke dong. Yang jadi musuh kan kelembapan 80% ini. Ya kan? Ternyata Tomai di bawah Sintayong pun kesulitan. Sekarang pun juga kesulitan. Maka dari itu dipakai cuma sampai menit 60-an, nggak sampai 60 menit. 55 kemarin. Iya. Tapi dalam 55 menit, perannya itu luar biasa. Iya kan? Berapa crossing golnya, the only goal itu kan dari dia. Betul. Dia ke Marcelo dan terus berapa kali serangan itu dari kalau dari lawan Australia itu crossing kan dari belakang dan nggak nyampe. Dari J ya? Iya dari J, dari Kelvin ke depan karena tengah itu dipenuhin kan. Di press Nathan sama Tom nggak bisa apa-apa kan. Jadi crossing nggak nyampe bola. Pemain kita depan susah pegang bola. Nah kemarin crossing kan dari kiri ke kanan, ya kan? Untuk ngerusak serangan langsung berjalan, akurasi crossingnya bagus, kontrolnya bagus. Mungkin serangannya peluangnya setengah peluang, seperempat peluang, tapi jauh lebih baik daripada Bahrain. Di babak kedua main lebih pragmatis ya karena staminanya drop. Oleh Romani pegang bola lebih susah, Kevin Dix sering hilang bola. Ya karena bukan mereka Kevin Dix kan nggak biasa, apa Romani lagi. Justru gue salah sama Joey Pelupesi. 90 menit konsisten. Stabil banget. It says Justin, Rizky Ridho kan udah biasa main. Ya kan? Dan ya mereka juga tampil very solid. Karena depannya solid, Martin Paes juga lebih pede gitu loh. Tapi pemain yang paling underrated, nggak pernah disorot, nggak pernah diinterview, nggak pernah di apa, itu Joey Pelupesi. Luar biasa itu. Ya. Luar biasa. Kan biasanya Nathan sama Ivar kan. Ivar 2 kali jadi subs, 2 kali juga lumayan bagus. Tapi kan butuh tandem yang cocok, yang punya pengalaman, yang bisa memberikan ruang kepada Tom. Agar Tom bisa melakukan crossing yang akurat itu kan. Ada yang mengcover ya? Ada yang mengcover. Padahal dia cover kaptennya kok nggak salah itu dia juga ke depan ke belakang lupa lah gue kaptennya itu kiper ya kok nggak salah 8 ya? 8 ya, Iya, 8. nomor 8 yang kecil itu ya, Iya. Yang nyetak 2 gol itu kan?
yang cetak 2 gol. Ya, ya. Nah itu kalau nggak salah di cover sama ya anyway. Ada berapa pemain penting kan di cover sama Joy yang benar-benar ya tengah mereka nggak ada apa-apa. Sampai berapa kali jebol lewat tengah kan, true pass-nya, ya diganti, masukin Yener sama Kambuaya. Kambuaya juga kayak dia udah 20 tahun main sama pemain-pemain bule ini. Lu kalau berani kasih passing pakai kaki luar, itu percaya diri lu tinggi. Itu percaya diri lu tinggi dan bolanya sampai. Sayangnya enggak. Tapi ya Reinders kan bukan striker ya. Jadi goal instingnya enggak ada. Tapi harusnya kita menang 3-0. Cuman orang sering lupa pemain Eropa kita itu kan tier 3, tier 4. Pemain kita mana yang main di klub papan atas? Yang paling bagus itu bukan JHS di Serie A Venezia tapi rank 19 misalnya. Iya kan? Tapi kan tier 3, tier 4 bukan tim papan atas ya. Jadi kesalahan-kesalahan ini terjadi. Cuman berkat fighting spirit dan gue rasa pemain ini punya tanggung jawab moral ya. Karena kalau lu tanya sama gue, siapa yang main bagus di Australia pas lawan Australia? Ini cuma satu, Romani. Yeah. Sisanya di bawah perform. Dan mereka sadar itu. Makanya mereka bounce back. Mereka tunjukkan lawan Bahrain. Coach, dengan waktu yang cuma 5 hari ya, tadi Coach bilang penampilan yang buruk di Australia, tapi bisa bounce back secepat itu, apa kuncinya Coach? Apa yang menjadi vital di keputusan kemarin itu? Ya, kuncinya adalah pelatih nggak boleh kepala batu, terbuka atas masukan. Mereka mencoba dengan 4 back, nggak berhasil. Apapun alasannya. Feeling gue mereka ngomong, kalian nyamannya main seperti apa? Ya, kita mainnya main seperti Sintayong 3-4-3. Tapi kalau orang bilang main persis Sintayong, gue nggak setuju. Karena dengan di bawah ST mainnya jarak antar pemain itu jauh-jauh semua kan, sehingga mereka harus lari-lari jarak banyak kan. Ini enggak, ini jauh lebih kompak. 3-4-3 ya, tapi lebih kompak. Cuman komposisinya itu yang feeling gue Itses ini punya suara besar. Untuk memainkan Rido sama Justin, kenapa enggak kayak Kelvin Verdong di belakang atau apa, ngerti enggak? Ini kan berkat komunikasi antar mereka. Akhirnya lahirlah 3 pemain ini dan Justin mah gila juga mainnya. Gila kemarin. Keren banget kan? Keren itu. Keren dan kita butuh pemain kayak dia. Yeah. Yang ngeri sama Justin ini kan kartunya doang. Iya, benar. Iya kan? Cuman kalau dari sisi permainan, dari sisi fighting spirit itu kan keren ini pemain. Iya. Ya kan? Nah, kemarin itu feeling gue mereka dengarkan apa yang diinginkan oleh pemain sebagian besar. Akhirnya Joy dipasang. Di depan itu kan Marcelino sama Ragnar lebih turun ke bawah. Jadi ada blok 4 pemain, Joey, Tom, Marcelino, Ragnar, di samping Kelvin sama Dix. Sehingga tengahnya ada blok 6 pemain. Yang jauh di depan juga bergantian posisi terus. Kadang berapa kali si Romani ke kiri, ke kanan, Marcelino ke tengah. Gol yang harusnya Marcelino masuk atau passing itu kan dari tengah dia. Iya. Dari Hai ke Ragnar. Iya, Ragnar malah di kanan, bukan di kiri. Ngelewatin si Romani. Harusnya kan dia passing, but that's okay lah. Ini Marcelino kan baru 20 tahun. Jadi hal-hal kayak gitu. Gue sih paham apa yang diinginkan karena kipernya udah out of position, jadi tinggal masukin. Cuman dia salah sentuh, tapi kayaknya dia kepleset. Itu kan bisa terjadi. Tapi ya, itu yang membuat perbedaan. Pelatih terbuka, ngikutin. Karena kalau lu tanya apakah kita main kayak begini terus, belum tentu. Kalau mereka sudah paham, pelatih ini udah paham setengah tahun, setahun, bisa aja kita kembali ke 4-3-3. Karena memang kondisinya, adaptasinya yang sangat-sangat mepet. Waktu terlalu mepet. Lu datang gak kenal siapa, 2 hari latihan langsung ketemu Australia. Australia itu rank 26 dunia loh. Kita 127 loh. Walaupun gue bilang, gue sangat kecewa. Karena dari sisi kualitas harusnya pemain bisa lebih. Tapi ya semua bikin kesalahan. Nggak hanya pemain, pelatih juga sangat. Tapi pelatih bisa berubah dalam sekejap. Coach, tapi di 10 menit di Australia ya kita lihat permainan yang berbeda dari sisi penyerangan. Sangat cair, sangat bola-bola pendeknya berjalan. Apakah itu yang nantinya bisa menjadi bayangan skema taktik dari Kluivert? Bisa, karena sekali lagi lu nggak punya friendly match, that's the problem. Kalau lu punya friendly match kayak U20 lah, contoh.
Kan TC, friendly kemana-mana. Enak, gampang bisa bereksperimen kan. Nah ini kan nggak sama sekali. Dan karena di 6 match sebelumnya kita cuma sekali menang, di 4 sisa match lu harus menang sebaik mungkin. Australia udah kalah, match pertama udah kalah. Jadi minimal 2 match ini lu harus menang. Lawan Bahrain, lawan Cina menang, kemungkinan besar kita lolos ke round keempat kan. Kalau Saudi nggak kalah, seri atau menang di kandang lawan Bahrain, kita menang lawan Cina, kita lolos. Kalau Jepang menang lawan Australia, di match terakhir Saudi ketemu Australia, bisa aja kita lolos langsung kalau kita menang lawan Jepang. Tapi kan nggak realistis. Kita menang lawan Jepang kan nggak realistis. Jadi yang realistis 3-4. Di zaman Sintayong pun targetnya 3-4. Lebih realistis. Gitu. Tapi apakah ya pasti ada peluang. Dan kemarin yang salah satu paling terlihat perbedaan ya ketika melawan Australia adalah line defending kita yang lebih Not too high. ke dalam, ya, Yeah. lebih ke dalam, menunggu pressingnya di area kita, Ya. coach. Tapi jarak juga nggak terlalu jauh. Apa ya yang ngebedain? Kalau dulu kan coach bilang, Jarak. ya, Jarak. peran siapa yang bisa mengisi jarak gitu? Enggak, itu kan instruksi dari pelatih. Jadi kalau lu ke depan, jarak jangan terlalu jauh. Naik sedikit oke, tapi jangan terlalu jauh. Ada satu di belakang sehingga kalau mereka dapat bola lagi, build up akan lebih cepat. Nah, salah satu yang membuat perbedaan dengan 3-4-3 sebelumnya, jarak tidak terlalu jauh. Itu makan tenaga. Kalau dulu kan jarak jauh tiba-tiba nyerang, balik lagi, transisi. Tom Hayer menit 50 udah kayak ikan goreng, ikan mas goreng tinggal digoreng, ngerti nggak lo? Karena pemain-pemain ini nggak semua bisa langsung adaptasi secara fisik. Dan jarak pemain yang berdekatan itu juga membuat ritme kemarin konsisten dari awal Ya, sampai akhir. Iya. Passing-passingnya nggak terlalu jauh sehingga akurasinya lebih tinggi kan. Iya kan? Tapi kelihatan di babak kedua ball possession kita cuma 37%. Apakah Bahrain baik? Enggak juga. Kita nggak parkir bis, kita defense dari babak tengah. Sehingga Bahrain dipaksa long ball kan. Ya, long ball is ya Bahrain is Bahrain. I mean, secara overall berapa peluang sih mereka dapat? Kalau menurut data itu cuma satu. Yang headingnya dibuang sama Rizky Ridho. Habis itu nggak ada. Dan pergantian kemarin juga tampaknya sangat tepat untuk mengisi Iya. kita yang mulai Dan kendor. kedalaman squadnya Reinders oke lah, tapi lawan Australia sebagai sub bagus. Ivar 2 kali sebagai sub cukup bagus. Kambuaya yang baru pertama kali dikasih kesempatan main bagus. Dan Kamboya nggak pernah main selama itu, coach. Iya, betul. Sandy Walsh oke lah. Mungkin memang bukan levelnya Dix, tapi nggak jelek lah. Terutama David defense lebih kuat kan. Dan kelihatan banget menit 55 ya tarik Tom aja keluar. Kalau orang tanya, ya kenapa Tom ditarik? Karena kita dapat 2 peluang besar kok setelah nggak ada Tom. Sistemnya aja berubah. Cuman untuk gue ya melihat kondisi stamina pemain Eropa, pemain luar ini yang main di Liga Eropa ini, ya lu nggak bisa 90 menit main press atau apa. Lebih nunggu, temponya kan rendah kemarin. Kalau bola di belakang tunggu dulu, tarik napas dulu, santai dulu, ngopi dulu baru main. Lebih sabar, lebih stabil. Lebih sabar, lebih santai. Ya karena Munich kembali mereka harus bisa membagi stamina selama 90 menit. Karena di Australia itu 10 menit awal itu nggak wajar ya, coach. Nggak wajar. Dengan intensitas setinggi itu tiba-tiba dropnya. Ya, it's just ya ini pelajaran lah. Sayangnya Australia came too soon. Ya. Kalau match pertama kayak Bahrain ini baru match kedua lawan Australia, gue rasa kita bisa 2-2 menang. Tapi it's okay, nggak ada masalah. Semua ini kan pelajaran. Yang penting kita sadar bahwa kita bikin kesalahan dan mau berubah. Nggak menang kalah tetap main 3-4-3 gitu. Fleksibel dengan kondisi. Lebih fleksibel, ya. Karena kita nggak tahu siapa yang cedera nanti kan. Iya. Asumsi match cedera, Rizky Ridho cedera kan repot. Ya Dix paling main di situ. Atau mungkin keempat back. Ya kan nggak tahu juga kita. Coach, oleh Romani
menjadi jawaban dari penyerangan kita yang selama ini menjadi kelemahan timnas Indonesia. Kita berapa kali podcast selalu sepakat depan kita itu menjadi masalah. Bahkan coach pernah bilang strike itu belum pada levelnya untuk bisa membela timnas senior. Berkali-kali gue bilang kan. Dan kelihatan lawan Australia kayak apa kan. Babak kedua langsung diganti. Bukan strike-nya jelek, tapi secara strike ini pemain berbakat lah, punya skill lah. Cuma secara fisik belum bisa bersaing dengan pemain senior. Dia excel-nya kan di U23 di Olimpiade, baru kelihatan dia bisa ngelawan kan, karena seumur semua kan. Tapi udah setahun 2 tahun gue bilang begitu. Dan kemarin lawan Australia sangat kelihatan. Kemarin dia mungkin suenya STY dia nggak punya pemain kayak Romani. Kalau STY punya pemain kayak Romani ya mungkin dia nggak diganti. Jadi memang yang dibutuhkan itu sosok seperti Oleh. Apa yang dia hadirkan coach di lini serang kita? Apa yang dia berikan? Ya goal insting, efektivitas tinggi. Itu penting. Kalau seandainya yang kasus Marcelino dia operkan gol, artinya positioning dia udah bener kan? Itu kan seorang striker kan butuh itu, positioning bener. Dan koneksi Oxford itu ada ya? Iya, makanya semoga Marcelino pelatihnya lihat Marcelino diberi kesempatan ke tim utama. Coach walaupun kemarin Oleh bermain sebagai striker di depan, tapi beberapa momen itu dia bergantian dengan Ragnar dan juga Marcelino di situ. Ya ini mereka kayaknya lumayan klop langsung. Ragnar juga, walaupun Ragnar gue lebih sering lihat Ragnar main lebih bagus lah. Tapi he do his job. Dia melakukan apa yang dia harus lakukan, juga defense, juga lari, juga passing. Jadi dia punya semua punya kontribusi. Beda pada saat lawan Australia. Karena dulu sorotannya cuma ke Ragnar, kalau menyerang itu kan dituju ke Ragnar. Iya, betul. Makanya dia kelihatan dominan sekali. Iya, kemarin nggak kelihatan. Yang kelihatan justru Marcelino sama Oleh Romani. Dan Marcelino tetap ditaruh di belakang striker. Iya, striker, Ragnar di area kiri, Marcelino di area kanan. Iya kan? Jadi blok belakangnya Joey sama Tom. Jadi blok 4 orang ini yang mempersulit mereka tembus. Gitu. Ada beberapa, tadi saya podcast sama Coach RD, lalu kemarin ada Mas Sabto sama Bang Bes juga, yang mengatakan sebetulnya di sisi kanan ini masih berpeluang nih Coach, pemain-pemain dari Liga 1 untuk bisa bersaing, karena Eliano Reinders tampaknya belum terlalu oke. Belum terlalu oke, cuman dia belum jadi starter juga. Tapi lebih dipercaya di eranya Kluivert ini dibandingkan dulu STI. Iyalah dia STI dia. Di bench aja sempat nggak dipasang kan. Nggak dipasang. Iya. Ya, that's okay. Itu kan setiap pelatih punya selera ya. Sekarang Reinders harus menunjukkan dia kalau dia kemarin peluang itu gol, itu kan meningkatkan percaya diri dia. Sayangnya nggak gol. But that's okay. I mean pilihan kita masih lebih banyak karena ada pemain Liga 1 ya mungkin ya. Mungkin Yakob, Septian, Egy. Wingernya itu gue setuju masih open. Dalam arti pemain Liga 1 bisa bersaing sama Reinders. Kecuali Reinders meningkat performanya. Karena Reinders di Swallow juga main back kanan. Lebih ke defensif ya? Iya. Coach, Rizky Ridho kemarin secara mengejutkan tampil sangat luar biasa, sangat konsisten, tenang, koordinasinya lebih oke, nggak bikin kita deg-degan, nggak ambil resiko, buang-buang. Yes, bahkan satu penyelamatan gemilang di menit 47. Melihat penampilan Rizky Ridho, Coach? Ya dia harus main di luar. Dia baru 23 nggak salah. 23. Dia harus main di luar. Rizky Ridho akan keangkat permainannya kalau teman-temannya semua akan levelnya lebih bagus lah kasarnya begitu. Karena akan lebih keangkat. Luar tuh apakah di Eropa. area ASEAN? Eropa, enggak ASEAN, ngapain nih ASEAN? Eropa? Iyalah. Dia bisa main di level kayak NEC divisi 1 papan tengah. Atau di Belgia atau di Austria, kayak negara kayak gitulah, di Swiss. Harusnya bisa. Mungkin enggak sebagai center back karena
center back mungkin untuk level sana kurang tinggi ya sebagai back kanan. Dia bisa main back kanan. Dia main kiri kanan bisa. Sayang gitu loh kalau bakat kayak Rizky Ridho ini. I mean Marcelino udah keluar, Asnawi di luar, semua di luar, tapi Rizky Ridho masih di sini. Jadi harus keluar ya. Iyalah. Coach, performa dari Rizky Ridho ini juga kan dibandingkan lah oleh netizen ini dengan penampilan Max Hilgers yang jujur belum optimal hingga saat ini, Coach. Ya. Apa yang Coach lihat, apa yang salah dengan Max Hilgers? Apakah memang adaptasinya atau formasinya atau taktiknya yang tidak pas dengan Dia di 20 itu main 4-4-2, 4-3-3 kan? di Twente? Iya. Kemarin di Australia juga main 4 back. Nggak jalan juga. Gue nggak ngerti. I really don't know ada apa dengan Max Hilgers di timnas. Gue nggak tahu. Apakah ada faktor di luar lapangan atau Nggak tahu. tapi secara performa yang bisa kita lihat di lapangan, Coach? Ya, yang kita tahu kan di lapangan. Gue tidak ada info tentang di dalam ruang, di luar ruang ganti seperti apa, dia nggak tahu. Cuman yang jelas, it says juga main lebih bagus kalau sama Ridho. Iya. Itu realita. Kalau ada yang bilang, coach bilang Hilgers lebih bagus daripada Ridho, ya jelas lah. Hilgers itu main di Twente, men. Iya kan? Secara individu ya. Ya secara individu Hilgers lebih bagus, jelas. Cuman belum tentu cocok. Ini kan cocok-cocokan. Nah, Rizky Ridho lebih cocok. Apa ya, Coach, yang membuat Ridho ini lebih pas Padahal dibandingkan sama-sama dengan Jay? Belanda ya. Iya, padahal sama Belanda. Ya mungkin ego. Karena kan Hilgers itu digosipin akan ke klub besar. Mungkin dia merasa dirinya lebih. Tapi Mungkin bukannya- ya, mungkin. Tapi bukannya Jay juga digosipin klub besar juga? Iya, artinya dua-dua besar kan. Kalau Ridho kan enggak. Justin kan enggak. Jadi melihat Le- Jay itu lebih nurut ke Ises. Kalau Hilgers kan, kenapa gue harus nurut sama lo? Lo calon degradasi men di Serie A. tapi tetap Serie A, Bos. gue cara masuk European League ya, tapi nggak ngaruh juga kan. Back kiri juga menjadi sangat menarik, Coach. Kemarin Arhan tetap dipanggil, Shane masih di sana, ada Verdong di sana, ada Dean James di sana. Melihat penumpukan 4 back kiri ini, Ya kan bagus. Kan ya, you never know gini. Walaupun mereka nggak main, kan kebersamaan mereka ada. Ntar mendadak Kelvin Verdong setengah tahun nggak bisa main gimana loh? Mereka udah siap untuk menggantikan. kedalaman squad. Kedalaman squad itu penting dan kedalaman squad kita lebih bagus. Kedalaman squad kita lebih bagus. Tapi menurut lu siapa, Coach, yang paling pas untuk di kiri timnas kita? Gue merasa Shane, Dean James selevel, sama Arhan selevel. Arhan kan punya sesuatu yang pemain lain nggak punya miliki. Maka dari itu kalau gue sih gue akan pasang Arhan di bench. Seandainya kita ketinggalan, Arhan kan bisa dimanfaatkan. Butuh lemparannya tetap dibutuhkan. Iyalah. You never know, man. Kalau lu stuck kan harus bermain pragmatis. Kan kita di babak kedua lumayan pragmatis mainnya. Ya kan? Ya, karena stamina itu. Ngomong-ngomong soal ego, Coach, tadi Coach bilang mungkin Ya. Mungkin egonya. mungkin ego. Yang ditakutkan juga akan ada pertarungan ego nih di bawah Mistar, Coach. Audero kan kita tahu punya CV yang panjang, pernah di Inter Milan, pernah di Juve juga. Como, sekarang di Cadangan terus. Palermo. Di Como aja cadangan. Iya, tapi Palermo sekarang terus- melawan Martin Pas yang juga tampil luar biasa kemarin. Iya, which is good. Gue bilang bagus-bagus aja. Kita punya 2 kiper yang selevel. Ya kan? Jadi untuk gue sih mau Pas, mau out Emil yang main ya enggak. Ini kan yang penting kan cuma satu, timnas. Siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, bahkan siapapun ketuanya, timnas yang kita dukung. Kan Erik Thohir nggak mungkin 20 tahun di sini. Kan pasti pada saat ada diganti kan. Clifford juga nggak tahu berapa lama, nggak tahu juga kan. Kan bisa diganti lagi. Nah tapi yang kita dukung kan tetap timnasnya. Pemainnya.
Jadi kalau lihat 2 pertandingan kemarin, penilaian Koci soal Kluivert, berapa Coach penilaian yang bisa diberikan? Dari 2 match itu, 2 match itu. 6. Apa kritikan yang bisa Koci sampaikan? Ya di match pertama nggak jalan, harusnya bisa langsung jalan. Alasannya nggak tahu. Cuman dari 2 match 6, match ketiga 4 bisa naik ke 7 kan. Kan yang penting untuk gue sebenarnya bukan Kluivert doang. Pastor sama Lansat kan kelihatan banget mereka berdiskusi terus kan. Ya. Jadi maka dari itu kan gue di sini kalau nggak salah bilang 3 in 1 kan. 3 pelatih ganti 1 kan. Jadi bukan Kluivert aja. Nah 3-3 ini mau mendengar, mau berubah, menerima kritikan. Sehingga kita meningkat. Nanti lawan Cina harusnya bisa meningkat lagi kan. Nanti kalau udah setahun mereka pegang kan harusnya udah tahu karakter pemain. Jadi merubahnya juga lebih gampang. Maka dari itu apakah main 3-4-3 terus belum tentu. Akan beradaptasi dengan waktu yang nantinya. Ya, dengan kualitas pemain yang ada siapa yang cedera atau enggak. Dan mungkin ada pemain lagi masuk kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas harus diakui juga secara ofensif timnas kita lebih baik Coach ya di bawah. Ya, makanya ketidakberuntungan Sintayong adalah dia nggak punya striker selevel Ole Romeni. Mungkin kalau ada Ole Romeni pas Sintayong main, ya mungkin kita akan menang lebih banyak, bukan 1 gol, bukan 1 match dari 6 pertandingan. Ketika kemarin kalah melawan Australia dan juga netizen ini akhirnya ada tagar Kluivert out. Sebetulnya ini nggak sih Coach? Adil nggak sih Coach? Enggak, it's not fair. Gue juga kecewa, gue juga kritik Kluivert di video gue, tapi kalau out is not fair. Ya baru 2 hari gabung masa out langsung. Masa tiap kali kita out. I mean waktu Sintayong kalah 4-0 di kandang lawan Jepang kan nggak out juga. 4-0 lawan Australia di Piala Asia kan nggak out juga. Kualifikasi 5-1 lawan Irak kan nggak out juga. Ini masa baru 2 hari udah out. Jadi kesempatan itu harus sama. Nggak make sense lah. Ya. Melawan China kan akan di Juni Coach, masih ada berapa bulan lah untuk mempersiapkan tim. Highlight apa yang bisa Coach mungkin kasih untuk timnas kita? Highlights maksudnya? Persiapan. Poin-poin apa yang bisa menjadi krusial gitu? Ya 1, make sure nggak ada yang cedera. Kedua, lu harus berikan segalanya. Karena lawan lu ada 2, 1 cuaca, kelembapan, 1 Cina. Cina tuh kenapa tuh? Melihat Cina. Gue nonton Cina kemarin. Gue nonton Cina lawan kita, itu kan Cina parkir base gila itu. Itu pertama, sangat jarang kita di bawah SC main nyerang kan. Itu Cina parkir base loh. Kemarin gue nonton lawan Australia, Cina terbuka banget mainnya. Sekarang mereka kan buncit. The only option, Cina nggak punya pilihan lain selain 2 kali menang. Nggak ada pilihan lain. 2 kali menang, itu pun belum tentu lolos. Ya kan? Nah, sekarang akan adalah pertanyaan, apa iya lu mau 2 kali menang terus lu main bertahan? Ya kita nggak tolol juga kan? Pemain kita nggak goblok juga. Kluivert harusnya Kluivert dan kawan-kawan harusnya nggak tolol juga kan? Kalau mereka bermain bertahan ya kita main secure juga. Ya berarti cuma 3-4 pemain yang ke depan. Tapi kita pun harus menang juga untuk bisa lolos. Peluangnya sekarang gimana sih Coach dengan hasil kemarin Bahrain? Kita game on. Kita menang lawan Cina udah kemungkinan besar kita lolos. Babak Round 4. 4. Ya. Untuk ke Piala Dunia? Apakah Gua bilang 2026? cukup besar. Gue cek grup-grupnya ya. Gue bilang cukup besar. Karena di grup-grup lain tuh nggak salah 3-4 itu Timur Tengah. Semua Timur Tengah. Timur Tengah. Cuman Timur Tengah ya levelnya Bahrain. Iya. Dan Jadi kita sudah peluang mengalahkan besar. Bahrain, sudah mengalahkan Arab Saudi. Iya. Gue ngomong di beberapa channel peluang kita 60-70% dan itu nggak berubah. Kalau gue bilang peluang kita 100% artinya kita rank 2 sama Jepang kita lolos. Kan nggak realistis. 60-70% masuk ke pot 4. Kan tergantung drawing. 2 kali main ketemu tim yang itu. Tim Timur Tengah. Ya tim Timur kan kita sering menang juga loh mereka. Lawan Saudi aja kita sekali seri sekali menang kok. Ya kan? Nah ini harus kita lebih manfaatkan. Jadi
Yang penting menang lawan Cina dulu lah. Tapi Cina ini kan gue rada trauma sih coach karena sebelumnya kan Kenapa? dulu tuh kita bilangnya auto win. Taunya kita kalah Iya. dengan Ya, dengan lu tahu sesuatu. sendiri, skuadnya dirombak. Tom Haye dicadangin dengan catatan Tom Haye nggak bisa main 90 menit. Gue setuju. Dia nggak bisa main 90 menit, gue setuju. Tapi kenapa nggak dimainin dari awal? Baru kalau unggul lu cadangin kayak kemarin. Kenapa harus masuk babak kedua yang notabene dia cetak gol juga lawan China. Nah itu salah satu kesalahan. Jadi menurut lo kalau squadnya itu the winning team itu akan hasilnya akan menang Ya. Juni nanti. Karena match ini meningkatkan percaya diri pemain, pelatih dan lain-lainnya. Apakah match kemarin bagus? Nggak perfect juga. Babak pertama doang bagus. Iya. Ya kan? Cuman we have to start something. Dari Australia naik ke Bahrain. Nah harusnya kan naik lagi. Karena waktunya lebih banyak untuk dan pelatih kan udah paham karakternya sekarang. Ya kan? Oh Joey main kayak gini, oh Ivar kayak gini, Nathan kayak gini, Strike kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Kambuaya, Pak Kambuaya pasti diperhitungkan. Oh luar biasa Kambuaya. Next time-nya mungkin dia bisa main setengah jam atau lebih lama. Sebagai dem, siapa tahu Ivar sama Joey cedera, Karena opsi kita di lini tengah ini agak kurang biasanya. agak tipis. Agak tipis. Ya. Tapi dengan Kambuaya kemarin menunjukkan bahwa dia bisa bersaing, ya Kambuaya keren sih. Untuk menit yang dia bermain kemarin, kontribusinya keren. Coach, ada pemain yang mungkin bisa menjadi tenaga tambahan ketika melawan China nanti? Ya Milano, Jonathan, Lu denger gosip? enggak. Boleh dong spill di sini. Enggak, gue enggak dengar serius. Gue pernah tanya langsung ke Pak Erik. Pak Erik, waduh masih jauh itu jawabannya itu. Siapa coach yang kayak dekatan ini nggak ada Yang gue denger Milano lagi ke Indonesia sama orang tuanya. katanya. Katanya. Nggak tahu, gue nggak ada bukti juga. Katanya. Karena terakhir kita wawancara Patrick Kluivert kan sempat ngomong Jairo. Ya, Tapi Jairo kayaknya susah. susah. Ya, Erik Thohir juga bilang susah. 40% dia bilang. Apa yang buat susah coach? Masalah sama kayak dia. Kalau nggak salah Pak Erik itu membandingkan dengan Martin Paes. Itu kan lama juga itu prosesnya. Berarti Dia bilang administrasi. seribet itu. Jadi mereka sudah hire lawyer, sudah hire itu. Prosesnya lama dia bilang. Karena nama Joey Pelopes ini agak sedikit mengejutkan ya. Maksudnya di bawah radar. Tapi taunya Ya untuk menggantikan Jairo. ini, Jairo. Tapi taunya impactnya semoga konsisten ya coachnya bukan Ya, karena dia senior. Iya. Tapi ini kan jangka pendek. But that's okay. Yang kita butuhkan juga sekarang jangka pendek lolos. Dan kalau netizen bilang kita butuh menang, gue setuju. Patrick Kluivert datang, dia tahu bahwa dia nggak dapat banyak peluang. Ya dong? Dia tahu jadwal, dia tahu bahwa peluang untuk bereksperimen, untuk friendly match nggak ada. Mungkin untuk jangka menengah, dia bisa melakukan itu. Untuk Olimpiade sama Piala Dunia 2030 lah. Tapi yang kita inginkan, ya lu ambil resiko dengan job ini, ya lu harus siapkan. Itu gue paham apa yang netizen inginkan, tapi jangan lupa prosesnya juga. Kasih dia waktu lah. Mungkin waktunya nggak 5 tahun kayak Sintayong, tapi berapa bulan. Dan ini dalam 2 match kan berdasarkan begitu mepet waktunya itu kan udah bagus. Makanya gue rasa bukan hanya gue, tapi netizen juga punya harapan tinggi lawan China. Iya kan? Karena yang gue tangkap di netizen coach, oke kita memang percaya proses yang udah kita lalui 5 tahun. Tapi kan kemarin seharusnya tuh ada sebagian pihak yang mengatakan harusnya kita memetik itu kemarin. Tapi tiba-tiba di-cut, diganti pelatih baru dan kita harus menunggu proses lagi. Enggak gini. Untuk meng-cut itu pasti PSSI punya alasan dong. Enggak mungkin asal cut. Kita 6 kali main sekali menang loh. Jadi prospek lu untuk lolos ke Piala Dunia apa? Makanya di-cut meningkatkan probabilitas. Makanya semua juga kecewa pas kalah lawan Australia. Termasuk gue. Tapi kan kita bounce back dalam 5 hari. Nah ini kan tinggal diteruskan. Australia kan nggak 90 menit main jelek kita. Mereka 5 peluang 5 gol loh. Orangnya jangan lupa itu. Iya kan?
bahwa kita main jelek, ya definitely. Hampir satu tim kecuali Romani yang main cukup bagus. Tapi kan kita bounce back. Nah, bounce back udah ada perubahan dari perubahan strategi dari pilihan pemain. Ya kan? Nah, kalau ini terus diterapkan, kan ini juga termasuk proses gitu loh. Cuman ya PT Kluivert dan kawan-kawan harus sadar waktu kalian nggak banyak. Dan kita pengen lolos, mau itu lewat jalur AB, gang tikus, gang kelinci lah, apalah. Berapa persen peluangnya sekarang? Gue bilang cukup besar. Di atas 50? Iya. Lolos ke Piala Dunia. Ke Piala Dunia? Iya. Yang penting menang lawan China dulu. Udah itu dulu. Itu kuncinya ya? Ya, itu Kunci kuncinya. paling dekat Ya. Coach, kalau kita flashback sedikit ya, kita udah banyak ngobrolin soal timnas. Dari dulu Zoom, sekarang podcast dan lain-lain. Apa sih Coach yang menjadi kunci dari meningkatnya grafik timnas ini? Dari dulu kita dibantai Irak, Filipina kita seri, sekarang bisa mengalahkan Arab Saudi, mengalahkan Bahrain. Kalau kita flashback Coach. Bertambahnya pemain. Makanya gue bilang Sintayong kurang beruntung. Dia nggak punya pemain kayak Ola Romani. Dia punya Itses, dia punya Tom, ya kan? Tapi dengan hadirnya Romani itu berpengaruh. Gitu. Rekrutmen pemain itu ya? Ya, dan pemain ini bertambah terus kan. Mungkin nggak selalu jadi starter, tapi pelapisnya lebih kuat. Kedalaman squad. Kedalaman squadnya lebih bagus sekarang. Secara itu kan jangka pendek, jangka menengah yang tadi Coach bilang. Gue penasaran Coach, dari Coach sendiri untuk jangka panjang sepak bola Indonesia. Ya itulah dihadirkan Jordi Cruyff kan. Sebagai technical advisor yang akhirnya menunjukkan Dirtek. Ini gue mau nanya. Vandenberg ditunjuk untuk U23, jangan kaget kalau ada pelatih dari Belanda juga untuk U20. Siapa Coach? Gue kemarin ya ini bener-bener itu ya murni pendapat gue pribadi. Kemarin gue chat sama temen IG gue nggak kenal dia nggak kenal gue, tapi kita nyambung aja ngobrolnya. Dia keluarkan video dengan Reggie Blinker. Reggie Blinker ternyata dia udah di sini. Dia bagian dari staff atau apa gue nggak ngerti. Staff Ya. Staff. Gue nggak tahu itu. Blinker yang bekas Celtic kan? Bekas Celtic, Iya. bekas Feyenoord. Iya. Kok ada Reggie Blinker, dia bilang. Ya mungkin aja Reggie Blinker jadi pelatih baru. Oh dia yang proyeksi untuk U20-nya? Mungkin. Menggantikan Enggak, Indra ini Syafri? gue cuma berandai-andai gue sendiri loh. Mungkin aja. Kenapa Coach? Apa yang Ya, spesial dari Blinker? untuk mempertahankan filosofi dari U17 sampai ke atas. Butuh orang yang punya filosofi sama. Jordi Cruyff, kenapa nama ini yang dipilih? Pengalaman, murni pengalaman. Dan dia nggak bakalan mau tinggal di sini. Itu yang membuatnya kenapa jadi Ya, karena pelatih U23, U20 lu harus tinggal sini. Dirtek lu harus tinggal di sini. Lu harus pantau Liga 1 dong. Lu harus pantau Liga 2, Liga 3, Liga 4 sampai amatir-amatirnya untuk meng-create infrastruktur ini kan. Ini kan jangka panjang. Yang orang nggak ngeliat pasti mereka bekerja. itu kenapa belum ada Dirtek sampai hari ini karena itu? Enggak, belum ada Dirtek karena mereka belum dapat Dirtek yang tepat. Yang mau tinggal di Indonesia. Ya faktor mau tinggal di Indonesia Iya. itu yang jadi. Kita itu negara rank 127, orang sering lupa itu. Netizen kita kan sering jumawa. Oh panggil nama ini, nama itu, lalu pikir kita mereka mau tinggal di sini. Iya kan? Ya kita fair-fair aja lah. Jadi emang butuh waktu, nggak gampang. Nah itulah salah satu tugas Kluivert sama Jordi Cruyff. Jordi Cruyff still punya nama kan. Nama Cruyff itu di Eropa kan legend, di dunia harusnya kalau lu ngerti bola. Iya kan? Nah itulah membuat mereka, Erik Thohir menarik mereka agar mereka bisa menarik orang-orang yang berkualitas. Mau ke sini walaupun kita di rank 120 lebih. Tapi menurut lu dengan adanya Jordi Cruyff sekarang ya yang secara tugas kan sebetulnya mirip-mirip sama Dirtek ya? Dirtek, ya. Apakah nanti akan ada Dirtek yang tetap Ya. akan dipanggil atau? Ya, akan ada Dirtek yang benar-benar fokus daily, yang memantau. Cruyff advisor tim
utama, U23, U20, U17, advisernya Dirtek. Jadi dia lebih global kerjanya. Tapi sebagai advisor, technical advisor. Nama Dirtek coach? Gak tahu gue. Asli gak tahu. Dari coach sendiri maksudnya yang kira-kira pas gitu. Dengan sekarang udah kelihatan nih secara struktur staff, pelatihan. Ya orang yang berpengalaman sebagai Dirtek. Yang tahu apa yang diinginkan oleh Jordi Cruijff. Yang cocok juga dengan pelatih-pelatih Belanda yang ada. Artinya dari Belanda. Gitu. Nggak ada nama yang come up. Kan udah disebut di sini juga. Jos Luhukay. Nah, itu. Oke, coach, terakhir. Spesifik soal Liga 1, coach. Pada akhirnya Liga akan menjadi pabrik pemain tim nasional. Dari coach sendiri, apa yang harus dilakukan, coach? Melihat River ya dengan liga-liga di Eropa, apa yang harus dilakukan Pak Erick Thohir dan juga PSSI untuk Liga kita? Yang meningkatkan kualitas Liga. Caranya gimana? Salah satu yang si Pak Ferry Paulus, Ketua LIB, ngomong ke kita waktu itu bahwa gue tanya, kenapa lu pakai banyak pemain luar? Pemain luar bagus, tapi untuk gue terlalu banyak kan. Dia bilang kita akan meningkatkan standar pemain luar, salah satu itu. Ini contoh, dulu pemain Belanda Liga 3 masih oke, nanti nggak bisa. Cuma Liga 1, Liga 2. Jadi standar pemain luarnya ditingkatkan. Oh, jadi nggak bisa sembarangan pemain luar Nggak bisa sembarang main. luar main di sini. Salah satu cara itu. Cuman mereka pasti punya, semoga mereka punya cara lain dan itu ada hasilnya. Nah mereka tunjukkan di Asia dulu juara-juara terus masuk ke Asia. Di Asia bisa bersaing aja nggak usah juara, ngerti nggak? Nah itu artinya liga kita udah naik kan. Nah itu kan tapi itu kan semua jangka panjang nggak bisa kita lihat. Yang kita lihat jangka pendek kan cuma timnas. Yeah. Gitu. VAR udah diterapkan, wasit Jepang udah di-hire. Itu kan bagian dari meningkatkan kualitas liga. Dan itu butuh proses. Iyalah. Panjang. Butuh proses panjang. Walaupun Patrick Kluivert, dia bilang di media Belanda, this is a start. Artinya Kluivert juga sadar, ini baru mulai loh kita. Jadi prospek itu masih bagus ke depannya dan lu harus lihat perubahan. Kalau enggak, gue akan kritik juga kalau gue nggak lihat perubahan. Kan lu udah tahu pelatih sebelumnya seperti apa. Kalau diganti harus lebih bagus dong. Iya kan? Standarnya harus naik. Iya. Kalau main 3-4-3 sama nggak masalah. Asal lu jam parkir bis kasarnya begitulah. Nah kalau standar lu ini 1-2 match kan nggak bisa jadi parameter juga. Kalau setelah 10 match lu nggak main lebih baik daripada pelatih sebelumnya, ya ngapain diganti? Kan gitu simpel aja. Dan siapapun pelatihnya mau gue kenal nggak kenal kan kita harus tetap kritis. Penting itu. Iya. Dan orang bilang gue nggak berani kritik Kluivert karena sesama Belanda. Cek video gue aja kan gue kritik pas lawan Australia. Setelah lawan Australia. Iya kan? Ya, gue mah I don't care. Kan gue bukan buzzer, gue nggak dibayar. Kenapa gue takut kritik? Statement itu ya? Ya iyalah. Karena orang nuduh gue buzzernya ET, barisnya ET. Nah kalau gue percaya dengan proyek ET, ya gue dukung dong. Tapi kalau gue percaya juga dengan Kluivert dan kawan-kawan. Tapi kalau mereka berbosan ya harus kita kritik lah. Kritik kan bukan kita benci. Bukan karena kita mau menjatuhkan. Coach, gue jadi inget dulu Coach pernah bilang kan, pernah bertemu dengan Pak ET waktu awal banget dia jadi ketua PSSI. Terus Coach waktu podcast ini pertama kali bilang 60-70% sudah oke dengan rencana dari Pak ET di awal. Enggak, Pak ET bilang, kalau saya bisa menjalankan program saya 60-70% saya sudah puas. Oh iya. Dia bilang gitu. Iya. Gue bilang, Bapak menjalankan 50% aja saya sudah puas. Karena sepak bola Indonesia ini ribet. Sekarang udah berapa persen? Belum lah, baru 2 tahun. Sekarang semua udah dijalankan tapi masih awal kan. Di Liga 1, di Timnas, di pembinaan, itu kan masih awal. Makanya dimulaikan dengan ditunjuk ini itu, orang-orang ini yang qualified. Nah nanti berapa tahun ke depan kita harus lihat pelan-pelan progresnya seperti apa. Tapi yang nggak punya waktu,
adalah timnas. Oke. Dan gue setuju sama netizen bahwa ya, lu harus perform. Memang proses. Yang gue maksud proses itu bukan 2-3 tahun. Ya kasih waktu berapa hari lah untuk napas kasar begitu. Masa lu 2 hari gabung udah lu suruh out kan gak make sense. Karena netizen bilang Kluivert udah, sebenarnya bukan salah Kluivert ya, maksudnya dia udah tahu resiko itu. Betul, gue setuju. Tapi ya 1-2 bulan lah kasarnya begitu. Kan sekarang udah dapat kan. Ya. Karena udah 2 match kita lewatin dan hasilnya ya cukup memuaskan. Dalam arti kita dapat poin yang kita inginkan, kita kecewa lawan Australia, dapat poin yang inginkan, tinggal, nah habis itu kan masih ada 2 bulan, ini kan ada perkembangan menjelang ke sana. Nah nanti kumpul lagi kan lebih enak, lebih kenal, lebih itu ya kan. Nah harusnya meningkat terus ini, mulai dari titik Australia harusnya meningkat terus. Kalau kalah lawan Jepang itu kan calculated loss, setuju? Iya kan? Tapi kalau kita menang lawan China, kemungkinan besar kita lolos ke round berikutnya. Nah ini keempat Timur Tengah nih yang kemungkinan gue lihat UEA, Oman, Qatar, sama Irak. Kemungkinan 2 dari 4 itu kita ketemu. Apakah bisa? Ya bisa lah. Kalau lu menitik titik KPI sampai mana coach? Untuk evaluasi performa dari Coach Patrick. Apakah ketika kita gagal lolos ke Piala Dunia 2026 itu menjadi KPI atau lebih dari itu? Ya lebih dari itu. Karena gini, kalau asumsi kita nggak lolos, gue kecewa. Gue sangat kecewa. Tapi kan bukan berarti kita harus main pecat-pecat aja kan. Kan masih ada Piala Asia. 2027. Piala Asia 2027. Masih ada Piala Dunia 2030. Nah ini kan baru parameternya di situlah. Dimulai dari Piala Asia lah. 2027 ya? Ya, ada progres nggak lu? Iya kan? Tapi ya gue harap ya somehow gue setuju dalam arti lu berani ambil job ini ya make sure lu. Tapi kalau seandainya nggak lolos, ya nggak usah dipecat juga. Cuman tergantung pecat nggak pecat kan tergantung permainan dan lain-lain. Yeah. Asumsi kita menang, kita lolos ke round berikutnya, melawan lawan yang harusnya kita bisa menang. Ternyata kita main jelek dan kalah. Ya evaluasi, bisa aja dia dipecat. Jadi akan sangat dinamis dan pada akhirnya itu keputusan federasi coach. Keputusan federasi bukan keputusan kita. Ya kan kocak. Australia kalah gue yang disalahin. Kayak gue ngaruh aja nunjuk dia. Viral banget. Iya makanya gue aja baru tahu kalau Kluivert ditunjuk, gue aja kaget. Bahwa gue pengen pergantian iya. Karena demi timnas, semua kita ingin yang terbaik. Demi timnas, cuman pendapat gue mungkin berbeda. Karena gue gak punya afiliasi dengan pelatih siapapun. Untuk gue adalah timnas ini yang penting. Bukan pelatih ABC, itu semua bisa diganti. Terakhir coach, ini juga pertanyaan dari netizen. Ada sebagian yang kecewa dengan asisten pelatih yang dijanjikan akan diberikan kepada pelatih lokal. Kemarin ada beberapa yang diwawancara, tapi akhirnya diberikan kepada Coach Imam Sofi sebagai pelatih fisik. Apakah Gak tahu gue itu. Apakah Coach menilai Kluivert ini perlu memberikan kesempatan kepada pelatih kita untuk belajar dengan staf pelatih sekarang? Iya sih. Gue bilang minimal harusnya ada satu pelatih muda. Kasusnya Nova dengan Sintayong lah. Kan minimal ada satu yang dapat dan yang harusnya perform kan. Nah itu contoh aja. Dan seharusnya diberikan ya coach? Iya. Bukan fisik tapi harusnya asisten. Ada yang mengatakan juga katanya memang standar Kluivert ini tinggi. Kalau nggak salah Pak Erik yang ngomong. Mungkin itu. Cuman sangat disayangkan nggak ada pelatih lokal. Ya mungkin standarnya nggak memenuhi. Nggak tahu juga kan kita. Cuman gue sayangkan aja. Bukan big deal atau apa. Tapi sayangkan aja. Akan lebih enak kalau ada pelatih lokal. Satu. Yang muda. Dan dengan itu kan berharapnya ada pelatih muda seperti Coach Nova yang bisa menjadi harapan kita ke depannya. Betul. Oke. Coach, thank you udah main di Liputan Sport lagi. Terakhir ada mau pesan ke netizen atau ke... Enggak lah, pesan gue very simple.
yang kita dukung itu bukan pemain dan pelatih, yang kita dukung timnas. Jadi pemain pelatih bergantian, timnas stay, itu yang kita dukung. Siapapun pelatih, bahkan ketua umum pun bergantian kan. Itu. Jadi nggak perlu terlalu menggila dengan satu pemain pelatih atau pemain, enggak. Timnas ini yang intinya. Dan selamanya Garuda itu akan didada dan akan menjadi Iya, betul. kebanggaan Ya, Coach Justin. betul. Tetap merah putih nggak akan berubah warna kok. Mantap.